Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun Anda semua menyaksikan video ini. Jumpa lagi dengan kami, Sosios Banyumas, atau ada juga yang menyebut kami sebagai Akuntan Barsya, di channel Pakar Bola mirip miliknya Bang Apip Safi yang selalu mengomentari sepak bola dengan kebahagiaannya. Sebahagia kami yang akan menceritakan tentang betapa hebatnya klub Real Madrid bisa merajai ajang UCL. Ya, 15 kali juara UCL akan sedikit kami ceritakan tentang fakta-fakta di masa lalu. Tapi apakah ini faktanya benar atau tidak? Ya, kami hanya mengacu kepada beberapa web-web yang coba kami searching. Ada yang kami himpun informasi ini dari Wikipedia, yang tentunya di bawahnya ada tuh sumber-sumber informasinya dari mana. Kami juga menghimpun dari ChatGPT, di mana di situ juga kami mintakan source-nya ada. Kami juga ambil informasi dari Marka, kemudian El Pais, kemudian juga kami mengambil informasi dari website resminya Real Madrid dan beberapa web-web lain dan juga cuplikan-cuplikan di YouTube. Oke, kami mau langsung saja memulai ceritanya. Jadi, dulu sebelum namanya UCL itu punya nama European Cup. Sebelum European Cup ini, itu kejuaraan, salah satu kejuaraan prestisius atau yang paling bergengsi di Eropa adalah Latin Cup. Latin Cup ini digagas oleh 4 federasi negara-negara kuat sepak bola di Eropa, yaitu Prancis, Italia, Portugal, dan juga Spanyol. Jadi memang hanya 4 negara ini yang menggagas. Jadi nanti mereka akan mengirimkan perwakilan, hanya 4 klub yang akan berpartisipasi, di mana keempatnya nanti akan meraih poin masing-masing poin 4 untuk juara 1, poin 3 untuk juara 2, poin 2 untuk juara 3, dan poin 1 untuk juara terakhir. Jadi yang ada juaranya ada 2. Yang pertama adalah federasinya, setelah 4 tahun nanti skornya akan ditotal berapa, dan setiap tahun akan muncul juara klubnya. Jadi trofinya ada 2. Trofi untuk federasi berdasarkan akumulasi nilai selama 4 tahun dan juga trofi untuk klubnya. Nah, Latin Cup ini hanya dilaksanakan sesaat setelah kompetisi usai karena pada saat itu ada limitasi budget dari masing-masing klub apabila harus seperti sekarang gitu, harus terbang kemana-mana. Setelah berjalan kurang lebih dari tahun 1949 sampai dengan 1954, ada salah satu wartawan atau editor dari L'Equipe majalah Prancis yang namanya Gabriel Hanot. Itu dia punya cita-cita untuk benua Eropa ini punya piala besar seperti piala Copa Libertadores yang sudah jalan di Amerika Selatan. Oh iya, sebelumnya saya ceritakan juga bahwa Latin Cup tadi itu dipropos ke FIFA dan FIFA sudah memberikan persetujuannya kalau misalnya kompetisi tersebut adalah kompetisi yang resmi. Jadi Latin Cup merupakan kompetisi resmi yang sudah diakui oleh FIFA. Di satu sisi, Gabriel Hanot ini mengidekan mengumpulkan para juara-juara di Eropa untuk bertanding. Yang kelak dia akan bilang ini sebagai tim terbaik di Eropa. Salah satu pendukung utama dari idenya L'Equipe ini tidak lain tidak bukan adalah Presiden Real Madrid saat itu, yaitu Santiago Bernabeu. Bahkan di web resmi Real Madrid, mereka menyatakan bahwa Real Madrid adalah klub yang mendukung sepenuh hati proyek ini. Jadi ketika Gabriel Hanot itu hendak menciptakan kejuaraan antar juara-juara Liga di Eropa, salah satu pendukung utamanya adalah memang klub Real Madrid. Yang bagaimana kemudian ceritanya kita ketahui bersama, sejak pagelaran 5 pagelaran pertama langsung dimenangkan oleh Real Madrid. Memang tidak ada fakta secara langsung bahwa kompetisi ini didesain untuk Real Madrid, tidak ada. Tapi bagaimanapun juga Real Madrid berperan sangat besar sehubungan dengan lahirnya kompetisi ini yang kemudian mereka menangi 5 kali berturut-turut. Di fase-fase tahun yang sama, lebih tepatnya di tahun 1950-an, di era 50-an tengah gitu, ada salah satu bintang besar dari Argentina yang bernama Alfredo Di Stefano. Dia sempat bermain untuk River Plate pada tahun 1940-an sampai dengan akhir tahun 1940-an. Setelah dari tahun 1940-an itu, dia pindah ke klub Kolombia namanya Millonarios. Tapi kepindahan ke Millonarios ini
dilakukan dengan banyak sekali keanehan-keanehan. Salah satunya adalah tidak adanya fee transfer. Padahal saat itu Alfredo Di Stefano masih terikat kontrak dengan klub River Plate. Jadi ya secara legal memang dia masih miliknya River Plate, tapi kemudian dia pindah ke Millonarios hanya karena alasan gaji di sana lebih tinggi daripada di River Plate. Tapi Millonarios sendiri juga mengeluarkan kontrak yang mengikat Alfredo Di Stefano. Singkat cerita, waktu itu Barcelona sudah berhasil deal dengan River Plate mengunci transaksi untuk mendapatkan Alfredo Di Stefano. Tapi di tengah jalan Real Madrid juga datang ke klubnya Alfredo Di Stefano yaitu Millonarios dan kemudian juga melakukan transaksi yang kemudian akhirnya dianggap transaksi itu valid. Terjadilah keributan antara Barcelona yang lebih dulu mendapatkan Alfredo Di Stefano dan itu sudah diakui oleh FIFA karena kontraknya menurut FIFA masih milik River Plate. Tapi di satu sisi klub Kolombia ini Millonarios juga posisinya cukup kuat. Akhirnya terjadi perdebatan yang sengit. FIFA menunjuk mediator dari pihak Spanyol yang pada akhirnya saat itu mediator tersebut meminta bahwa Alfredo Di Stefano bermain secara bergantian. Opsi ini langsung ditolak oleh Barcelona karena merasa bahwa Barcelona sudah jelas memiliki Alfredo Di Stefano lebih dahulu ketimbang Real Madrid. Jadi pihak Barcelona merasa bahwa keputusan itu merupakan keputusan yang tidak adil karena harusnya haknya ada penuh di Barcelona karena Barcelona sudah mengunci lebih dulu transaksi dengan River Plate. Meskipun kepemilikannya Alfredo Di Stefano memang pada saat itu tidak jelas. Bisa jadi milik River Plate, bisa jadi Millonarios. Tapi FIFA selaku regulator utama kala itu dengan jelas memberikan keterangan bahwa pada saat itu miliknya si River Plate. Jadi kalau kita mengacu secara ke legal, jelas Barcelona posisinya lebih kuat. Tapi ternyata di satu sisi pemerintahan Spanyol memutuskan hal yang lain. Dan seperti kita ketahui bahwa Alfredo Di Stefano ini kelak menjadi salah satu bahkan tokoh kunci utama dan dia sempat juga menjadi top skor El Clasico sepanjang masa sebelum rekornya dipecahkan oleh Lionel Messi dan akhirnya jadi legenda yang sangat besar bagi Real Madrid, pemain kunci untuk 5 gelar pertama mereka. Jadi dari cerita ini yang kami ingin sampaikan bahwa dulu Real Madrid merupakan salah satu klub yang dari awal menyetujui menggagas adanya European Cup yang kerap menjadi UEFA Champions League pada tahun 1993. Dari awal memang klub ini sudah terlibat dari pembentukan kompetisi tersebut. Dan juga pada saat era itu dia berhasil memenangkan pertarungan mendapatkan Alfredo Di Stefano yang kerap menjadi tokoh kunci sebagai kesuksesan mereka di Eropa. Setelah ini, kami juga akan membahas beberapa kejadian-kejadian yang mungkin bisa dibilang kontroversi, bisa dibilang juga memang benar waktu itu keputusannya sudah benar oleh wasit. Yang pertama adalah final UCL 1998. Waktu itu Real Madrid berhasil mengalahkan Juventus dengan skor 1-0 melalui golnya Predrag Mijatovic. Namun apa yang terjadi beberapa tahun kemudian melalui halaman Marca, pelatih Juventus saat itu Marcelo Lippi mengakui bahwa gol Mijatovic adalah offside gitu. Jadi bisa dipertanyakan juga pada saat itu bahwa golnya Mijatovic itu sebenarnya masuk apa enggak. Mungkin kalau udah ada VAR ceritanya bisa lain. Yang kedua, final UCL 2014 ketika Sergio Ramos berhasil menyamakan kedudukan di injury time. Beberapa potongan gambar juga menunjukkan ketika Sergio Ramos menyundul bola, ternyata tangannya Gareth Bale menyikut salah satu pemainnya Atletico Madrid. Kejadian unik berulang 2 tahun kemudian ketika Sergio Ramos mencetak gol yang pada saat itu banyak dikomplain oleh pemain Atletico karena dianggap posisinya offside. Beberapa tahun kemudian wasit yang memimpin mengakui bahwa golnya Sergio Ramos pada saat itu memang sudah offside. Lalu kemudian ada juga kejadian pada tahun 2017. Ini paling seru pada saat itu leg kedua di mana Real Madrid menjamu Bayern. Real Madrid sempat menang 1-2 di kandang lawan. Kemudian balik Bayern yang tandang ke Real Madrid dan pada saat itu dipimpin oleh Carlo Ancelotti. Madrid sendiri ada di bawah asuhannya Zinedine Zidane. Kontroversi pertama adalah ketika skor 1-2 untuk keunggulan Bayern sehingga agregatnya 3-3 pada menit sekitar 84-85, Arturo Vidal melakukan tackle bersih ke salah satu pemain Real Madrid
Namun wasit memutuskan tackle itu merupakan tackle yang pelanggaran sangat keras. Akhirnya dia diganjal kartu merah dan Bayern harus bermain 10 orang pada saat memasuki extra time. Di extra time pun terjadi dua kejadian yang cukup kontroversi, di mana Ronaldo mencetak gol kedua dan gol ketiganya dalam posisi offside. Itu bisa dilihat dari banyak gambar-gambar yang sudah beredar di sosial media, di Google maupun dimanapun, itu bisa kita searching semuanya. Dan yang terakhir, kejadian paling seru adalah tahun 2018. Lagi-lagi pada saat Bayern ketemu dengan Real Madrid, di leg kedua posisi Bayern tertinggal 3-2. Pada saat itu Thiago Alcantara melakukan umpan lambung ke jantung pertahanan Real Madrid, tapi posisi bola tersebut mengenai tangannya Marcelo. Pada saat itu tidak terlalu mendapat atensi walaupun sempat terjadi protes, tapi di kemudian hari Marcelo sendiri juga mengakui bahwa tangannya memang nyentuh sama bola tersebut gitu. Jadi itu adalah beberapa kontroversi atau beberapa cerita-cerita yang mungkin bisa mengantarkan Real Madrid mengapa Real Madrid bisa begitu berjaya di UCL. Banyak sekali cerita-cerita seru, cerita-cerita lucu, cara berpikirnya seperti ini, cara berpikirnya seperti itu, tapi apa yang kami sampaikan tadi hanya berdasarkan fakta-fakta, gambar-gambar yang tersedia di internet, dan juga beberapa website-website yang kami coba buka. Kurang lebih itulah video dari kami pada saat ini, bagaimana Real Madrid berhasil membangun kejayaannya di UCL, mulai dari dia terlibat pertama kali dalam penyusunan kompetisi ini, kemudian dia berhasil memenangkan pertarungan mega bintang yang kontroversial pertarungannya melawan Barcelona, yaitu Alfredo Di Stefano. Kemudian mereka juga memiliki beberapa gol-gol yang di kemudian hari pada saat partai-partai krusial banyak yang mempertanyakan, bahkan pihak-pihak yang terlibat pun mengakui kesalahannya, seperti Marcelo sendiri mengakui handballnya, seperti Clattenburg sendiri, wasit yang mengakui kesalahannya dalam pengambilan keputusan, dan mungkin kalau ditelusur lebih jauh akan banyak cerita-cerita lagi. Bahkan kalau nggak salah dulu juga sempat beredar isu di tahun 80-an, pernah tuh ketika Madrid ketemu dengan AC Milan, ada juga beberapa kontroversi dan beberapa cerita lainnya. Akan terlalu banyak kalau kita terus mencari, tapi ya inilah sepak bolanya Real Madrid yang selalu penuh dengan kontroversi. Bagaimana cara memandang kita semua, balik lagi ke kedewasaan kita masing-masing. Bisa mengakui bahwa memang fakta ini menguntungkan Real Madrid, atau bisa juga tetap bertahan bahwa apa yang dilakukan Real Madrid atau berita-berita yang seliweran selama ini, kondisi gambar hanyalah settingan-settingan untuk seolah-olah membuat posisinya Real Madrid menjadi lebih buruk. Oke, demikianlah video dari kami pada saat ini untuk Real Madrid. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah komentar, dan terima kasih yang sudah memberikan like-nya. Sampai jumpa lagi.